Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marcelina dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan SDM di perusahaan Potato Crispy. Selanjutnya ada data karyawan perusahaan. Di bagian produksi ada Leni Marcelina dan Rahma, bagian pemasaran ada Karunisa dan Binda Karunisa, bagian manajemen pemasaran ada Fitriani. Selanjutnya ada penentuan kriteria karyawan yang tepat berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama ada analisis pekerjaan, di mana perusahaan Pochris melakukan analisis pekerjaan untuk setiap posisi yang dibutuhkan, seperti identifikasi tugas-tugas, tanggung jawab, dan persyaratan khusus yang terkait dengan posisi yang diinginkan. Kedua, ada identifikasi kriteria. Perusahaan Pochris menentukan kriteria yang diperlukan karyawan untuk setiap posisi berdasarkan analisis pekerjaannya. Misalnya, kriteria untuk posisi koki meliputi keterampilan memasak, pengetahuan tentang bahan makanan, kemampuan mengikuti resep, dan kecepatan dalam menyelesaikan pesanan. Yang ketiga, ada kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Perusahaan Pochris juga menentukan kualifikasi pendidikan atau pengalaman yang diharapkan untuk setiap posisi. Misalnya, untuk posisi koki, perusahaan Pochris menginginkan karyawan dengan latar belakang pendidikan di bidang kuliner atau pengalaman kerja sebelumnya di restoran. Keempat, ada keterampilan teknis dan keterampilan lunak. Perusahaan Pochris mengidentifikasi keterampilan teknis dan keterampilan lunak yang relevan untuk setiap posisi. Seperti keterampilan teknis untuk seorang kasir meliputi pengelolaan kas, kecepatan dalam mengoperasi kasir, dan keterampilan matematika. Sedangkan keterampilan lunak juga seperti komunikasi yang baik, kemampuan beradaptasi, dan kerjasama tim juga perlu untuk hampir semua posisi. Kelima, ada keterampilan dan nilai budaya. Perusahaan Pochris mempertimbangkan kepribadian dan nilai budaya yang sesuai. Perusahaan Pochris juga mencari karyawan yang cocok dengan budaya kerja perusahaan, yang memiliki sikap positif, kerja keras, integritas, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Yang keenam ada wawancara dan penilaian. Perusahaan Pochris menggunakan wawancara dan tes untuk mengevaluasi karyawan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ketujuh, ada kesesuaian tim, di mana perusahaan Pochris juga mempertimbangkan kesesuaian karyawan dengan tim yang sudah ada. Misalnya mempertimbangkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi dan berintegrasi dengan anggota tim yang telah ada. Selanjutnya, proses pemilihan karyawan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Pemilik usaha Pochris melakukan beberapa tahapan dalam hal rekrutmen karyawan dengan tujuan untuk mendapatkan calon karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kriteria perusahaan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk proses rekrutmennya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu posisi apa yang membutuhkan rekrutmen karyawan baru dan beberapa karyawan yang diperlukan. Kedua, merencanakan proses rekrutmen. Perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Ketiga, publikasi lowongan kerja. Perusahaan mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru, baik di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Keempat, ada screening berkas kandidat. Perusahaan menyeleksi berkas-berkas lamaran pekerjaan yang masuk sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kelima, ada tes interview kandidat yang lolos tahap sebelumnya. Di sini, perusahaan mewawancarai pelamar pekerjaan yang sebelumnya telah lulus berkas. Hal ini dilakukan untuk bertujuan untuk mengetahui apakah si pelamar sesuai dengan kriteria yang dicari. Keenam, pengumuman penerimaan karyawan yang diterima. Pelamar yang sesuai dengan kriteria yang dicari setelah diwawancarai akan dihubungi kembali untuk konfirmasi dan mengikuti pelatihan. Ketujuh, melakukan pelatihan. Setelah proses penerimaan di atas, karyawan baru akan diberikan pelatihan oleh pemilik usaha dengan posisi pekerjaannya masing-masing.
Perusahaan Porches melakukan evaluasi kinerja dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan beberapa metode. Yang pertama itu menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Dengan metode ini, cara menghitung beberapa banyak produk yang berhasil dikerjakan para karyawan dalam sehariannya. Kedua, meminta tanggapan kepada pihak internal perusahaan. Dalam metode evaluasi kinerja ini, kita dituntut untuk bertanya kepada sejumlah pihak internal perusahaan, mulai dengan rekan kerjanya yang sedivisi hingga bawahan dari karyawan mereka. Ketiga, memiliki tanggapan pelanggan. Di sini kita tak hanya pihak internal, pihak eksternal perusahaan juga pun harus dimintai pendapatnya, sebab tanggapan dari pihak eksternal pun juga bisa menambahkan keakuratan evaluasi kinerja yang kita lakukan. Keempat, mengukur evaluasi kinerja dari efektivitas waktu. Selain kualitas dan kuantitas, efektivitas waktu juga menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja seorang karyawan. Cara melakukan evaluasi kinerja dengan menghitung seberapa cepat karyawan kita mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh pihak perusahaan atau klien. Kelima, mengukur evaluasi kinerja dari antusiasme karyawan. Semakin tinggi antusiasmenya, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, untuk memotivasi karyawan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, menciptakan kompetisi sehat. Kompetisi ternyata dapat meningkatkan motivasi seseorang. Kompetisi di sini adalah kompetisi yang sehat yang saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Kedua, menghargai tanpa terkecuali. Alasan terbesar karyawan dapat melakukan hal yang sangat baik untuk karyawannya ialah ketika merasa dihargai, baik oleh pemimpin maupun rekan. Ketiga, memberikan kesempatan bertumbuh. Karyawan yang diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak hal akan memiliki motivasi yang lebih dalam untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan training kepada karyawan untuk meningkatkan potensinya. Keempat, bangun kepercayaan kepada karyawan. Kepercayaan memiliki pengaruh sangat penting dalam pekerjaan. Karyawan yang dipercaya oleh pimpinan akan lebih maksimal bekerja dibandingkan yang dicurigai. Enam, memberikan bonus lain selain honor. Di sini, meskipun uang bukan tujuan utama bekerja, tapi perusahaan juga harus memperhatikan hal ini, di mana dengan adanya bonus lain seperti fasilitas dan insentif secara adil, membantu para karyawan merasa perusahaan memperlakukannya secara profesional. Dengan adanya tambahan yang diberikan, maka motivasi karyawan yang setidaknya akan meningkat. Nah, itulah tadi beberapa presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.